Alhamdulillahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa barik al-mawsuf Qur'ani bir-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, para asatidzah yang saya hormati, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ketua RW, Ketua RT, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Hajar Durriyah mata'ana wa bikulli hayatiha, dan semua yang hadir di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid yang kita peringati pada pagi menjelang siang ini sangat penting, artinya buat kita sebagai umat Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, tentunya yang terpenting buat kita meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada surah namanya surah Al-Qalam. Qalam artinya pena. Surah itu dimulai dengan satu huruf, yaitu Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran akhlak yang agung, bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang baik, tapi di atas mulia, di atas baik. Khuluqin azim, akhlak yang agung. Maksud Allah berfirman akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agung, bahwa setiap perbuatan, setiap sikap yang baik yang pernah dilakukan oleh manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di puncak kebaikan yang tidak bisa disamai oleh manusia dan sosok manapun, termasuk para nabi, para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyamai kesempurnaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa beliau diberi predikat oleh Allah, akhlaknya bukan lagi mulia, bukan lagi baik, tapi akhlak yang agung. Karena itu Allah berfirman di dalam Quran, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5 kali disebut. Kok 5? Karena ada nabi, ada rasul yang Bapak Ibu pastinya udah tahu. Nama rasul gelarnya adalah ulul azmi. Jumlahnya ada 5. Para rasul ulul azmi itu sudah mewakili, sudah mencerminkan seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, puncaknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul ulul azmi jumlahnya 5. 5 ini sudah mewakili seluruh Nabi, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Muhammad di dalam Quran juga 5. Nabi Muhammad jumlahnya 5, namanya mewakili para Nabi, para Rasul ulul azmi. Jadi satu Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW sudah mencerminkan 5 Nabi. Kenapa kemuliaan 5 Nabi sudah ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa nama Nabi Muhammad di Quran berjumlah 5. Yang pertama ada di surah Al-Imran ayat 144. Bunyinya sering kita dengar ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila falakum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan manusia biasa, bukan orang seperti yang kita kenal, tapi adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita baca nama Nabi Muhammad ada di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 40. Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah Nabi Muhammad tidak sebatas orang tua. Aba ahadin min rijalikum, dari orang-orang, dari laki-laki yang ada di kalangan bangsa Arab. Tapi Rasulullah lebih dari itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup para nabi. Itu yang kedua. Nama Nabi Muhammad tertera, tercantum, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, nama Rasulullah SAW bisa kita baca dalam surah namanya surah Al-Fatah. Kita kalau maulid biasanya baca maulid biasanya. Kalau baca maulid mesti dibaca itu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu rangkaian ayat di awal surah Al-Fatah. Nah, nama Nabi Muhammad yang ketiga ada di surah Al-Fatah ayat 29. Ayat 29 bunyinya sering juga kita dengar ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazaladin akhraja syatahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu yang ketiga nama Rasulullah disebut di dalam Al-Quran. Yang keempat ada di surah yang merupakan nama Nabi Muhammad. Dalam Quran ada surah namanya surah Muhammad. Dalam ayat 2 firman Allah, alladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim
kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Itu yang keempat, nama Nabi Muhammad ada di dalam kitab suci Al-Quran, surah namanya surah Muhammad ayat 2. Yang kelima, nama Nabi Muhammad ada di dalam surah namanya surah As-Saff. Jadi bukan surah As-Saffat. Kalau surah As-Saffat setelah surah Yasin, ini surah As-Saff, surah ke-61 dalam Quran. Surah urutannya urutan 61, ayatnya ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa yang menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran, tentang maulid, tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata di hadapan Bani Israel, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku datang musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, membenarkan ajaran Taurat yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan menjadi pijakan seluruh Bani Israel sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Aku juga datang," kata Nabi Isa, "wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, bi rasulin, tentang seorang rasul, yakti, akan datang, min ba'di, setelah saya, setelah Nabi Isa, maksudnya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad." Yang dimaksud Ahmad dalam ayat 6 surah As-Saff adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li khamsatu asma." Aku punya 5 nama, kata Nabi. "Ana Muhammadun." Aku adalah Muhammad. "Wa ana Ahmadu." Aku juga Ahmad. Yang ketiga, "Wa ana al-ma'i alladhi yarfa'u biyal kufra." Aku adalah sosok yang menghapuskan perkumpulan setelah diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi disebut, "Wa ana al-hasyiru alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami." Aku adalah sosok yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, "Wa ana al-aqib alladhi la ya'ti min ba'di nabiyyun." Aku adalah nabi penutup yang tidak ada lagi nabi diutus setelah diutusnya aku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahmad yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mirza Ghulam Ahmad, bukan Ahmad Musaddiq, bukan Ahmad Hartono atau Ahmad yang lain. Tapi Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nama dalam Quran yang tertera dan kita baca, maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna akhlaknya di semua sisi. Nah, saya ingin sampaikan satu saja yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau kepada kaum wanita? Karena memang itu saya lihat banyak ibu-ibu di sini, dan saya juga sudah diberitahu oleh panitia. Makanya saya persiapkan tema judul yang saya sampaikan, akhlak Rasulullah SAW terhadap kaum perempuan, terhadap kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli." Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarga.
termasuk istrinya. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya ibu namanya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Wafat waktu Rasulullah SAW masih kanak-kanak, dimakamkan di Abwa, tempat antara Madinah dan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW menunjukkan bakti beliau kepada ibunya meskipun sudah wafat. Minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke makam ibunda beliau di Abwa, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah wafat, Nabi tunjukkan bakti seorang anak. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya berziarah ke makam orang tua. Apalagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan, bahkan masuk bagian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sama. Bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, cara berbakti kita itu masih bisa dilakukan. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'dihima?" Ya Rasulullah, apakah masih tersisa bakti saya kepada kedua orang tua padahal keduanya sudah meninggal dunia? Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Nabi bilang, "Qala, ya masih ada." Qala, Nabi bersabda, "As-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu 'alaihima wa silatu rahim allati la tusaru illa bihima." Pertama, mendoakan keduanya. Kedua, minta ampun untuk keduanya. Yang ketiga, melaksanakan wasiat janji pesan keduanya. Yang keempat, menyambung tali silaturahim yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita selama hidup di dunia, kemudian kita melanjutkannya. Ini 4 hal, 4 aspek, 4 sisi di mana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga punya ibu susu namanya Halimah As-Sa'diyah. Ini Halimah As-Sa'diyah usianya panjang. Dari mulai kecil Nabi dirawat, bahkan juga asik dari Halimah As-Sa'diyah sampai Nabi diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimah As-Sa'diyah sama suaminya masih hidup, dan kemudian dihormati sedemikian rupa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ada di Ja'ranah, Ja'ranah salah satu tempat, Ustazah Zulia pasti sudah biasa, tempat miqat umrah. Ja'ranah atau Ja'ranah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah datang, diketahui oleh para sahabatnya. Rasulullah SAW spontan membuka sorbannya, karena saat itu nggak ada tikar. Sorban Nabi kemudian dihamparkan, dipersilakan itu ibunda susunya Halimah As-Sa'diyah untuk duduk di atas sorban Rasulullah SAW, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi ini yang datang orang yang luar biasa. Meskipun bukan melahirkan Rasulullah, tapi merawat Rasulullah SAW. Nabi tunjukkan baktinya kepada ibu susunya Halimah As-Sa'diyah dengan kemuliaan yang tertinggi, mempersilakan sorban baginda Nabi Muhammad SAW untuk hamparan duduk ibunda susunya Halimah As-Sa'diyah. Begitu juga Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, luar biasa dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidah Khadijah, seorang wanita mulia, istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sosok di mana ini Quran berjalan sejarahnya, asbabun nuzul kaitannya, di mana surah Al-Muqaddir yang berbunyi ya ayyuhan
kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Itu rangkaian ayat dalam surah Al-Mudaththir turun karena seorang wanita yang bernama Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Surah yang namanya Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini juga rangkaian ayatnya turun karena seorang perempuan. Jadi kalau kita bicara emansipasi wanita, sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para perempuan yang baik, diantaranya adalah Khadijah Al-Kubra. Nabi ketika pertama kali Bapak menerima wahyu di Gua Hira di Jabal Nur turun menjumpai istrinya yang mulia Khadijah Al-Kubra. Nabi kemudian minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perlakuan mulia dari seorang wanita namanya Khadijah Al-Kubra itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Muzammil. Luar biasa. Dan ibu bisa baca itu. Dan juga kita bisa didik anak-anak kita untuk baca Quran. Cakepnya lagi, anak-anak kita mumpung masih muda, masih anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan saya doain anak-anak ibu, cucu-cucunya bisa menghafal Quran. Dia menuju dari awal sampai akhir. Nanti bisa merasakan. Di antara yang dirasakan adalah kemuliaan. Bagaimana ini Rasulullah SAW begitu mulia. Lama-lama anak-anak kita yang sudah hafal Quran ingin tahu ini Quran, ini ayat, ini surah, isinya apa ya? Nah, dengan belajar, dengan ngaji, mungkin pondok di pesantren dia tahu di antara kemuliaan Quran ini juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada para wanita. Di antaranya di Khadijah Al-Kubra, istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istri Nabi lagi yang kita sudah pernah semuanya, yaitu Sayyidah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa juga ini wanita. Ini tidak ada wanita yang di kalangan sahabiah yang lebih mulia daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun masih sangat belia, sangat remaja, tapi sangat cerdas. Dinikahi di usia sangat belia oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang orang tanya, termasuk yang di luar Islam, kok Nabi menikahi wanita yang sangat belia? Kalau boleh ibu saya minta, ibu beli buku tentang biografi Khadijah Al-Kubra. Gampang, dari kamar aja buka itu HP. Biografi Aisyah ada turun. Ntar pesan beli, apa langsung ada COD, ada semuanya. Dalam biografi itu buku namanya biografi Aisyah. Kita akan tahu bagaimana perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang Arab itu kata bahasa kita bongsor. Fisiknya. Nah, ini saya punya santri baru kelas 1 sanawiyah, namanya Siti Rahma. Itu perawakannya besar, bongsor. Anak itu baru kelas 1 sanawiyah, perawakannya besar, tinggi besar, lebih besar daripada kakak kelasnya yang sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah. Padahal baru kelas 1 sanawiyah, usia 13 tahun. Tapi perawakannya tinggi besar. Nah, itu orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Nah, apalagi ini orang Arab. Dan orang Arab ini Sayyidah Aisyah apalagi. Jadi kita masuk bahasa sekarang, bahasa orang semua
Jadi kalau dinikahi oleh Rasulullah dalam usia remaja, usia bahkan sangat belia, itu kita semuanya bisa mengerti. Termasuk kecerdasan Sayyidah Aisyah di atas rata-rata orang Arab sekali. Termasuk kedewasaan Sayyidah Aisyah di atas kedewasaan orang-orang Arab, bahkan melampaui kedewasaan orang yang saat itu usianya lebih dari 20 tahun. Sayyidah Aisyah sudah begitu matang kepribadiannya. Maka kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk satu kemuliaan besar, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemuliaan besar itu? Membawa syariat Islam, membawa kesempurnaan ajaran Islam. Oleh sebab itu riwayat hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu jumlahnya ribuan, dan hanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ribuan. Kalau tidak ada Sayyidah Aisyah, banyak ajaran Islam yang kita ini nggak ngerti. Kenapa? Untuk satu hal, bapak-bapak ini, bapak-bapak akrab dengan teman sama bapak-bapak. Akrab itu sampai berkunjung ke rumahnya, silaturahim lain. Tapi ada keterbatasan. Masa bapak-bapak ngobrol sama bapak di rumah bapak-bapak sampai pagi, itu bininya masih ngomel, mesti pulang. Nginep jarang. Ada orang yang nginep 1-2 malam kalau berkunjung dari luar kota. Tapi kalau bertetangga meskipun sangat akrab, kan pasti pulang. Gak mungkin tidur di dalam rumahnya. Jadi kita akrab banget sekalipun, kita gak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga teman kita. Yang tahu adalah istrinya. Ibu pasti sangat tahu bagaimana sikap bapak-bapak. Yang orang lain di luar nggak tahu. Jadi kalau ibu dengan bapak-bapak luar dalamnya tahu. Yang orang tua juga nggak tahu. Bapak ibu punya anak, ya sudah remaja. Kalau ibu punya anak yang laki-laki, ketika sudah remaja, ambil balik, pasti ibu meskipun ibunya yang mengandung, yang melahirkan, dia punya keterbatasan terhadap fisik anak kita yang laki-laki. Begitu juga bapak-bapak. Ketika bapak-bapak punya anak perempuan, sudah akhir balik, meskipun anak bapak-bapak, benih dari bapak-bapak punya keterbatasan terhadap anak keluar kandung sekalipun. Tapi kalau ibu-ibu terhadap suami 12, nggak ada jeda, nggak ada batas. Yang tahu bapak-bapak apa, siapa, bagaimana adalah istrinya. Nah, Islam ini mengajarkan kesempurnaan. Semuanya ada ajarannya. Tidur bagaimana, makan bagaimana, berbaring bagaimana, memperlakukan istri bagaimana, kalau sholat malam bagaimana. Itu yang tahu cuma istri saja doang. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana semua sahabat, Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Bilal, dan sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Yang tahu cuma istri. Nah, siapa yang meriwayatkan itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berbuka di sana, Nabi sahur, Nabi sholat apa aja sih kalau di rumah? Nabi ngapain aja sih kalau di rumah? Yang tahu cuma bini, cuma istri. Nah, kesempurnaan ajaran Islam ada di semua ini, termasuk di dalam rumah. Nah, yang meriwayatkan semua itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Inilah peran penting seorang wanita yang sudah dimainkan secara sempurna oleh seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan tentang Nabi Muhammad, "Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman wa la ra'atan qattu."
Nabi itu seumur hidup nggak pernah mukul pembantu, nggak pernah memukul perempuan, nggak pernah. Nabi nggak pernah main tangan, nggak pernah. Kita kesel banget, mungkin kadang-kadang pernah main tangan bapak-bapak kepada ibu-ibu, atau mungkin ibu-ibu jambak suaminya, kalau lagi panas tinggi gampang aja. Tapi Rasulullah SAW disaksikan akhlaknya, Nabi itu selalu sumringah. Sumringah itu bahasa Jawa, bukan tersenyum. Tersenyum itu bisa jadi tersenyum pahit, getir. Bahkan senyum namanya ada senyum sinis. Tapi kalau sumringah itu tersenyum berseri-seri dari hati yang tulus. Dalam bahasa Jawa namanya sumringah. Itu lebih tepat untuk menggambarkan orang yang tersenyum berseri-seri. Bahasa Indonesia kurang pas. Ini buat orang Jawa. Apa sumringah gitu ya? Saya salah ya ngomong sumringah. Arti sumringah. Rasulullah itu selalu sumringah. Tersenyum lepas, berseri-seri dari hati. Itu gambaran Sayyidah Aisyah terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ada orang yang baik di luar, tapi ketika masuk ke dalam rumah kasar. Boleh jadi. Jadi tampilan dia di luar itu basa-basi, berpura-pura. Ternyata di dalam rumah dia sosok yang kasar. Tapi Rasulullah SAW disaksikan oleh seorang istri, seorang perempuan, Rasulullah adalah sosok yang sangat luar biasa. Ramah di dalam, ramah di luar. Baik di dalam, baik di luar. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu bermain lari-larian sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang Rasulullah berbaring di atas paha, termasuk sebaliknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita membaca itu riwayat seorang perempuan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, kita bisa mencontoh bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW itu penuh tampilan yang bahasa sekarang namanya romantis. Ya, bukan romantis di luar, tapi romantis di dalam. Jadi bukan sekedar tampilan di Facebook, mengekspos, mengupload ini itu dan segala macam, tapi ternyata beda dengan yang di dalam. Nah itu kita baca dalam sejarah Rasulullah SAW tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW juga punya ibu yang suka membantu beliau, namanya Ummu Aiman. Itu orang dari Afrika, tapi sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Tak pernah membentak terhadap yang lebih tua, apalagi ibu yang membantu dari anak-anak. Rasulullah SAW juga punya cucu, punya anak, Fatimah Az-Zahra, perempuan juga. Nabi bilang dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Fatimah itu minni. Fatimah itu adalah bagian dari aku. Man adzana faqad adzani. Yang menyakiti Fatimah juga menyakiti aku. Nabi SAW sangat sayang kepada Fatimah Az-Zahra. Sampai ketika Fatimah itu sudah menikah, ada satu kitab kuning diajarkan di pesantren, namanya kitab Uqudul Bidain, Uqudul Zawjain. Dalam kitab itu ada satu riwayat ketika Rasulullah masuk ke rumah anak yang perempuan namanya Fatimah Az-Zahra, itu lagi mengaduk gandum, ibu sekalian. Kelihatan itu Fatimah capek, letih. Nabi SAW iba kepada anak perempuannya Fatimah Az-Zahra, kesian, kamu capek nanti capek. Ngapain kamu ngaduk gandum, beras lah kalau sekarang. Capek karena zaman itu kan numpuk sendiri, nggak kayak sekarang serba teknologi mesin, ngaduk sendiri, kemudian mengaduk milah ini sendiri, mencuci, mengaduk sampai kemudian disiapkan sebagai makan buat suaminya Ali bin Abi Thalib. Kamu berat nak? Kata Rasulullah kepada putrinya, dengan saya berat ya, apa? Aku yang berat. Oh ini semuanya beres. Mau. Kemudian Nabi kasih mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemudian gandum
Ngadam sendiri dengan mujizat Rasulullah SAW. Itu Fatimah Zahra senang lihat itu. Wah enak ini. Dan kata Rasulullah SAW setelah selesai, kamu mau kayak gitu, mana Rasulullah? Dan kamu gak dapat apa-apa dari Allah. Kamu gak dapat nilai dari Allah. Oh kamu gak dapat apa-apa, gak dapat nilai, gak dapat pahala, gak dapat bakti yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Fatimah Zahra itu gak mau saya kalau begitu. Nah sekarang kamu gak apa-apa, capek, letih, berbakti kepada kamu punya suami. Demi apa? Kamu dapat ganjaran, dapat nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah surga itu aja tergantung ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu dari kisah Sayyidah Fatimah Zahra dengan Rasulullah SAW yang begitu care perhatian kepada putrinya perempuan, termasuk kepada cucu-cucu Rasulullah SAW. Ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Rasulullah SAW biasa main. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, gendong cecek. Di mana? Di lehernya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW sholat, itu Sayyidina Hasan dan Husain salah satunya naik di kepala Rasulullah SAW. Nabi sujud ditahan kepalanya oleh cucunya. Orang kan malah berarti sahabat, tapi cucunya naik di mana? Di kepala Nabi. Nabi sujud ditahan. Dan Nabi SAW terdiamin murmur. Saya kenal kepada cucu. Ya, saya kenal SAW kepada cucu. Perhatiannya Rasulullah SAW kepada cucu sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma cucu, orang lain, anak orang lain. Satu saat Rasulullah SAW menggendong bayi dari seorang Ansor. Tiba-tiba ini bayi kencing di garisnya Rasulullah SAW. Nabi marah, enggak. Anaknya ini, anak seorang ibu, lihat Nabi dikencingin garisnya, kaget, buru-buru bayinya diambil oleh orang tuanya. Nabi marah, bukan karena dikencingin. Nabi marah karena diambil paksa oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kata Rasulullah SAW memberikan teguran, kamu ya lihat saya dikencingin sama anak kamu, ini saya cuci gamis saya, kemudian saya jemur, gak lama kering, apalagi di Arab panas, hilang udah. Tapi sentakan kamu terhadap anak kamu sendiri yang kamu ambil paksa dari gendongan saya, itu pengaruhnya gak hilang sampai dia besar. Sekarang ini namanya ilmu psikologi lah, psikiater. Jadi Nabi sudah punya visi yang sangat luar biasa tentang yang namanya psikologi anak yang dibuktikan di zaman ini oleh para ahli, oleh para cendekiawan dulu. Coba itu. Tidak ada orang seperti itu kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu kejadian berkaitan dengan perempuan. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW yang jadi perempuan. Artinya apa? Sudah nyapu di halaman Masjid Nabawi. Kemudian suatu saat Nabi datang, nggak ada. Ditanya, itu siapa? Itu ibu mana yang biasa nyapu? Kata sahabat, meninggal ya Rasulullah. Nabi nggak pakai tarsal, langsung datang ke kuburan. Ngapain? Sholat jenazah. Nabi datang ke kuburan seorang perempuan. Kenapa? Rasulullah begitu menghargai kerja jasa, meskipun itu perempuan biasa, bukan tokoh masyarakat, tapi diberikan penghargaan tinggi perempuan itu oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas Nabi itu oleh Allah digelari akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin alim. Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya masih sangat banyak sisi
Rasulullah SAW, kemuliaan, kebaikan beliau terhadap perempuan. Yang saya sampaikan ini adalah sekelumit bagaimana Rasulullah bermuamalah, bergaul, berkomunikasi, berinteraksi kepada manusia, termasuk diantaranya adalah perempuan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Allahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.